Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian kita, yaitu tentang kajian evaluasi program bimbingan dan konseling dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pendekatan evaluasi program bimbingan dan konseling. Pendekatan evaluasi program yaitu terdapat 3 pendekatan, ya, evaluasi program pendidikan yang kemudian banyak dikenal dan kemudian sering dijadikan rujukan dalam pelaksanaan evaluasi bimbingan dan konseling, ya. Yang pertama itu adalah objective oriented approach ataupun pendekatan penilaian yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua adalah management orientation approach atau memfokuskan pada penilaian yang memfokuskan pada kepentingan manajerial. Terus yang ketiga itu ada discrepancy evaluasi approach atau pendekatan penilaian atau pendekatan evaluasi sebagai proses pengelolaan informasi berkelanjutan. Nah, ini nanti akan dilanjutkan pada set selanjutnya. Yang pertama adalah objective oriented approach, ya, atau pendekatan evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Nah, itu seperti apa? Yaitu pendekatan dalam melakukan evaluasi program yang menitik beratkan pada penilaian ketercapaian program. Jadi di sini evaluasi program yang dilakukan itu menitik beratkan pada ketercapaian sebuah tujuan program itu sendiri. Jadi evaluasi yang dilakukan itu melihat sejauh mana tujuan program itu tercapai. Nah, suatu program bimbingan dan konseling, ya, harus menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan spesifiknya secara jelas. Jadi nanti kalau kalian jadi guru BK dalam membuat sebuah program, ya, itu harus ditetapkan dulu, harus dirumuskan dulu tujuan-tujuan program tersebut secara spesifik, ya, kemudian dan juga secara jelas. Nah, terhadap tujuan-tujuan program yang sudah ditetapkan tersebutlah barulah evaluasi program difokuskan. Jadi kalau kemudian program tersebut sudah ada tujuannya secara spesifik, sudah ada tujuannya secara jelas, barulah tujuan-tujuan yang spesifik dan juga jelas itu dievaluasi. Itu namanya objective oriented approach. Nah, di dalam objective oriented approach, ya, ataupun penilaian berbasis tujuan, yaitu dikemukakan oleh Tyler, ya. Nah, Tyler sendiri, ya, ini ada merumuskan langkah-langkah evaluasi yang berbasis tujuan. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menentukan tujuan secara jelas. Jadi kita harus menentukan tujuan dari program-program kita secara spesifik, secara jelas, ya. Terus yang kedua, diklasifikasi tujuan-tujuan tersebut. Jadi tujuan-tujuan tersebut itu diklasifikasikan, dibagi-bagi seperti itu. Terus kemudian mendefinisikan tujuan-tujuan dalam istilah perilaku yang terukur. Jadi tujuan-tujuan itu, ya, harus kemudian dibuatkan instrumen penilaiannya, ya, harus dibuatkan alat ukurnya agar supaya tujuan itu bisa dievaluasi ataupun diukur.
Terus kemudian temukan situasi di mana prestasi atau tujuan dapat diperlihatkan ya. Jadi apa ya? Istilahnya kira-kira ya kita harus mencari metodenya ya, metode evaluasi itu sendiri. Kira-kira untuk kemudian melihat tujuan itu sudah terlaksana ataupun sudah tercapai atau tidak, itu caranya seperti apa, situasinya bagaimana, apakah dengan observasi ataukah dengan wawancara ataukah dengan angket dan lain sebagainya, itu ditentukan. Terus kemudian mengembangkan atau memilih teknik-teknik pengukuran. Jadi tadi teknik-teknik pengukuran tadi, evaluasi dan lain sebagainya itu tadi itu dipilih nantinya. Setelah itu data dikumpulkan ya, dan yang terakhir adalah membandingkan data kinerja dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam perilaku terukur. Jadi bagaimana kinerjanya, apakah sudah sesuai dengan tujuan program ataukah tidak. Lah itulah yang kemudian dibandingkan. Lah itu nanti akan keluar ya hasil dari evaluasi yang berbasis pada orientasi ataupun berbasis pada tujuan. Nah itu. Terus yang selanjutnya adalah discrepancy evaluation approach ya. Ini digagas oleh Profus ya 1973. Beliau memandang bahwa evaluasi sebagai proses pengelolaan informasi berkelanjutan yang dirancang memberikan sebuah pelayanan. Jadi di sini evaluasi itu ya harus kemudian dapat memberikan informasi, yang mana informasi itu dapat digunakan sebagai upaya tindak lanjut ataupun keberlanjutan suatu program. Jadi nantinya dari evaluasi itu apakah program itu akan dilanjutkan ataukah tidak dilanjutkan, ataukah diperbaiki, ataukah mau di-delete. Lah itu namanya discrepancy evaluation approach ya. Jadi evaluasi yang istilahnya berbasis pada pengelolaan informasi yang berkelanjutan. Terus yang selanjutnya menurut Provos ya, evaluasi adalah proses menyetujui berdasarkan standar. Istilah lain yang digunakan secara bergantian dengan istilah tujuan. Jadi menurut Provos ya, di dalam sebuah evaluasi ini adalah proses menyetujui sebuah tujuan. Ini seperti pemikirannya Taylor tadi ya, bahwa evaluasi itu melihat apakah suatu program itu sudah sesuai dengan tujuan. Nah, Provos juga demikian ya, bahwa apakah program itu disetujui, apakah tujuan program itu disetujui atau tidak ya, dalam artian sudah tercapai ataukah tidak. Terus kemudian menentukan apakah ada kesenjangan antara kinerja aspek-aspek program dengan standar kinerja yang ditetapkan. Jadi kira-kira ada enggak kesenjangan antara kinerja program itu sendiri dengan standar kinerja ataupun tujuan yang sudah ditetapkan ya. Itu nanti dilihat, dievaluasi, dinilai ya, ada kesenjangan ataukah tidak ya. Kalau ada kesenjangan ya nanti otomatis harus ada upaya-upaya tindak lanjut ya di dalam sebuah evaluasi tersebut. Terus menggunakan informasi tentang kesenjangan-kesenjangan yang ditemukan sebagai bahan untuk meningkatkan, mengelola atau mengakhiri program atau salah satu aspek dari program tersebut. Jadi dari hasil amatan ya terhadap kesenjangan antara kinerja program dengan tujuan ataupun standar kinerja yang sudah ditetapkan, itu kemudian di informasi-informasi itu digunakan untuk apa? Untuk kemudian meningkatkan program, kemudian mengelola program menjadi lebih baik, ataupun bisa juga mengakhiri program, dalam artian program itu di-delete, esok tahun depan tidak usah ada program ini, karena memang
tidak apa ya istilahnya kinerjanya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau salah satu aspek dari program tersebut. Jadi bisa diakhiri programnya ataupun apa ya salah satu aspek, misalnya nanti kalau buat program yang sifatnya adalah career day misalnya, itu nanti tidak usah ada acara seperti ini. Nah itu dilihat ya, itu namanya disparity evaluation approach ya. Terus ini untuk langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama mendefinisikan tujuan ya, dirumuskan tujuannya, proses aktivitasnya seperti apa, terus kemudian pengalokasian sumber daya dan juga partisipan ataupun anggotanya seperti apa ya. Jadi nanti kan otomatis di dalam sebuah sekolah itu kan ada beberapa program beberapa guru BK ya biasanya kalau yang sekolahnya sudah maju. Nah itu otomatis masing-masing guru BK itu akan dialokasikan ya ke tugasnya masing-masing. Nah ini langkah yang pertama itu definisi, itu programnya dirumuskan, kemudian proses ataupun aktivitas dari program itu seperti apa, kemudian pengalokasian sumber daya ataupun partisipan itu bagaimana. Nah itu namanya langkah definisi. Yang kedua adalah instalasi. Ya, langkah instalasi ini adalah rancangan program digunakan sebagai standar untuk mempertimbangkan langkah-langkah operasional program. Jadi rancangan dari program tersebut yang sudah dibuat itu ya itu dijadikan sebagai sebuah acuan untuk kemudian membuat langkah yang lebih kecil lagi, yaitu langkah-langkah operasional. Jadi rancangan program itu ya dari beberapa program yang sudah direncanakan ataupun dirancang itu kemudian dirumuskan lagi, kira-kira program itu bisa dilaksanakan dengan cara yang seperti apa, yaitu namanya langkah-langkah operasional program. Terus yang kemudian prosesnya ya, setelah membuat definisi kemudian membuat langkah-langkah operasional program atau instalasi, yang ketiga adalah proses ya. Proses ini adalah proses evaluasi ataupun penilaian tadi. Nah, evaluasi ini atau penilaian tadi difokuskan pada upaya bagaimana memperoleh data tentang kemajuan para peserta program. Jadi kinerjanya seperti apa, terus kemudian kinerja dari program itu bagaimana, kinerja sumber daya itu seperti apa. Nah itulah kemudian dievaluasi. Terus yang selanjutnya produk ya, produk di sini penilaian dilakukan untuk menentukan apakah tujuan akhir program tercapai atau tidak. Jadi kalau tadi proses itu lebih pada kemajuan para peserta ya, istilahnya adalah orang-orangnya, sumber dayanya, partisipannya, guru BK, lah kinerjanya bagaimana. Terus yang keempat ini lebih pada apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan atau tidak, atau apakah tujuan dari program itu sudah tercapai atau tidak. Terus yang kelima adalah analisis biaya atau manfaat atau cost benefit analysis ya, di mana hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kinerja dari guru BK itu seperti apa, terus kemudian apakah tujuannya sudah tercapai atau tidak. Lah terus kemudian dibandingkan dengan cost ataupun biaya yang dikeluarkan. Kalau kemudian ya misalnya programnya kok merasa bahwa programnya itu tidak sesuai dengan tujuan, tapi secara biaya memerlukan biaya yang mahal, lah, maka nanti bisa disikapi apakah program itu akan dilanjutkan ataukah tidak. Ataupun misalnya kinerja dari guru BK kurang maksimal ya, tapi kemudian biaya yang dikeluarkan untuk kemudian bisa mendukung ataupun mensupport dari program yang sudah dilakukan oleh guru BK tersebut misalnya sangat mahal ataupun sangat banyak, maka dari itu ya nanti bisa dipertimbangkan apakah guru BK itu ke depan boleh kemudian melakukan program itu lagi ataukah tidak ya, atau bahkan mungkin juga
Kalau misalnya kinerjanya sangat parah ya mungkin bisa dilakukan pemberhentian seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah manajemen oriented approach ya. Lah, manajemen oriented approach ini merupakan salah satu pendekatan dalam evaluasi ataupun penilaian yang memfokuskan pada kepentingan manajerial. Ini lebih pada melihat kinerja manajerial dari dari seorang evaluator itu sendiri. Lah, oleh karena itu pendekatan penilaian berorientasi manajemen sangat berarti dalam membantu para pengambil keputusan. Hal ini mengingat pentingnya informasi hasil penilaian sebagai bagian dari pengambilan keputusan ya. Itu jadi di sini ya lebih pada manajerialnya. Jadi seorang evaluatornya itu bagaimana kemudian menggali ataupun menilai. Jadi tidak pada tujuannya, terus kemudian tidak pada tindak lanjutnya, tapi evaluasi ini ya, pendekatan evaluasi ini lebih pada pandangan dari evaluatornya ya ataupun supervisornya. Lah, itu gimana pandangan beliau tentang suatu program ya yang sudah dilaksanakan oleh guru BK. Nah, artinya bahwa pengambilan keputusan akan tepat dan berguna jika didasarkan pada informasi-informasi hasil penilaian. Jadi informasi-informasi hasil penilaian yang diungkapkan oleh seorang evaluator ya ataupun seorang pengawas atau pokoknya orang yang mengevaluasi, itulah yang kemudian dijadikan sebagai acuan, karena informasi itulah yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini kontributor utama terhadap perkembangan pendekatan penilaian berorientasi manajemen ini adalah Sufobum dan juga Alkin. Jadi beliau adalah dua orang yang menggagas teori manajemen orientation approach, yaitu Sufobum dan juga Alkin pada tahun 1960. Nah, dalam pendekatan ini tujuan program bukan menjadi perhatian utama. Mereka lebih menekankan pada kebersamaan antara evaluator dan administrator secara erat dalam melakukan penilaian. Jadi antara guru BK dan juga evaluator ya itu kan melakukan sebuah penilaian nantinya. Lah, informasi dari guru BK, informasi dari evaluator itulah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah acuan dalam sebuah evaluasi. Lah, antara administrator ataupun guru BK dan juga evaluator tadi ataupun orang yang menilai, mereka bersama-sama mengidentifikasi keputusan-keputusan di mana administrator ataupun guru BK harus membuat dan kemudian mengumpulkan informasi yang cukup tentang keunggulan dan kelemahan dari setiap alternatif keputusan agar memperoleh keputusan dan pertimbangan yang adil berdasarkan kriteria yang spesifik. Jadi guru BK itu harus mengumpulkan bukti-bukti bahwa tujuan dari istilahnya program-program yang sudah dicanangkan itu sudah sesuai dengan tujuan, sudah sesuai dengan target. Lah, itu kemudian dibicarakan dengan penilai ataupun evaluator. Dia harus ada kerjasama antara administrator, dalam hal ini adalah guru BK itu sendiri, dan juga dengan evaluator ataupun tim penilai ya. Oleh karena itu suksesnya penilaian sangat bergantung pada kualitas tim kerja antara evaluator dan juga para pengambil keputusan. Jadi nanti setelah guru BK menunjukkan bukti-bukti kinerjanya kemudian disampaikan kepada evaluator. Lah, evaluator kemudian menyampaikan kepada para pengambil keputusan. Nah, nanti akan muncul apakah suatu program itu akan dilanjutkan ataukah tidak. Lah, Sufobim ya dalam sejarah penilaian ini akhirnya mengembangkan apa yang disebut sebagai chip model ya. Jadi pendekatan yang berbasis manajemen ini ya di dalam sebuah evaluasi kemudian dikembangkan oleh Sufobim ya menjadi sebuah
model yang disebut dengan model chip ya. Model chip ini singkatannya konteks ya. Konteksnya seperti apa, inputnya bagaimana, prosesnya seperti apa, dan produknya seperti apa. Itu adalah pengembangan dari manajemen oriented approach ya, dikembangkan oleh Shifubi menjadi chip model. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pendekatan evaluasi program BK ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sukses selalu dan semoga sehat selalu serta jangan lupa bahagia. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.